Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sore ini menjelang buka puasa Ramadan, Radio Al-Hikam bisa live streaming sekaligus on air di 91.9 FM, yaitu ngaji Lubabul Hadis yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam Sangatta ini yang beralamat di Gang Bumi Taka 3, Poros Kabo, Sangatta Utara. Baik, mengingat waktu sudah jam 5 lewat, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari beliau, Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa arsalahu wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idznillah sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, serta para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta, Kutai Timur, dan para hadirin yang Cek. tes, serta para hadirin yang datang secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita dapat berjumpa kembali, dapat mengudara kembali untuk belajar kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-bab sadis, bab yang ke-6, pasal yang ke-6, fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaan wudu. Jadi ketika kita berwudu, sebelum melakukan sholat, sebelum kita beribadah, atau kita tajdidul wudu, maka nanti ada beberapa keutamaan atau fadilah yang diterangkan dalam fasal atau bab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladat ummuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man tawaddu'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk sholat, fa ahsana wudu'a, maka kemudian dia memperbaiki wudunya, artinya menyempurnakan wudunya. Di setiap basuhan kita, kesunahan-kesunahannya itu kita lakukan, kemudian membaca doa-doa yang ada di setiap ketika kita membasuh anggota badan. Artinya kita bagusi, kita sempurnakan basuhan-basuhannya agar kita terlewat atau tidak ada celah atau tidak ada anggota badan kita yang wajib dibasuh ini kemudian tidak ada yang terlewatkan. Tsumma qama ila sholati, maka kemudian dia berdiri mendirikan sholat atau melangsungkan atau melaksanakan sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya dia telah keluar
dari dosa-dosanya kayomi waladat ummuh, sebagaimana dia dilahirkan dari ibunya. Artinya ketika kita semua berwudu kemudian memperbaiki wudu kita, menyempurnakan wudu kita sebelum kita mendirikan sholat, maka dosa-dosa kita akan keluar. Kayomi waladat ummuh artinya ketika kalau kayomi waladat ummuh ini sebagaimana hari dilahirkannya, berarti dosa-dosa kita itu sudah dihilangkan, dihapus, hilang, keluar semua. Artinya kita tidak memiliki dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a lis-shalah wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalah ma bainahu wa bainas shalatil ukhra allati taliha. Maka Nabi Muhammad juga melanjutkan, ya, bersabda beliau, man tawaddu'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu kemudian salat, kemudian kaffarallahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas shalatil ukhra, di antaranya dia dan di antara salat-salat yang lainnya. Artinya jikalau kita ingin mendirikan salat dan kemudian sudah barang tentu, ya, ketika kita tidak memiliki wudu, maka kita wudu terlebih dahulu, dan kemudian ketika kita menunaikan sholat, mendirikan sholat, maka apa? Maka di antara sholat lainnya itu dosa-dosa kita akan diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkaitan membahas tentang keutamaan atau fadilah wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahidun. Nah, ini Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidur kemudian dia tidurnya itu atas wudu, artinya dalam keadaan suci, fadrakahul maut, maka kemudian jikalau pada saat itu kemudian dia diambil ruhnya, nyawanya, fitil kalailah, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka sesungguhnya dia di sisi Allah adalah seorang yang mati syahid. Nah, ini keutamaan wudu. Jadi ketika kita hendak akan beranjak ke pembaringan atau akan istirahat, kita malam kemudian kita tidur, dan lantas kita sebelum tidur itu kita berwudu terlebih dahulu, maka jikalau ketepatan atau bertepatan pada malam itu kita diambil nyawa kita, diambil roh kita, maka indallah, di sisi Allah, ini adalah apa? Syahidun, termasuk orang-orang yang syahid. Jadi ketika kita hendak istirahat atau tidur, maka sudah barang tentu jikalau memang kita ingin mengamalkan hadis ini, jikalau kita ingin mendapat gelar syahid indallah, maka kita bisa melaksanakan, bisa merutinkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebelum tidur maka sudah barang tentu kita akan apa? Kita akan wudu, ya, kita melanggungkan. Lantas bagaimana jikalau masih berwudu dalam keadaan wudu, apakah kita boleh untuk memperbaiki? Boleh. Nanti di pasal atau di kalimat yang terakhir nanti ada bab tajdidul wudu, atau setelah ini nanti ada tajdidul wudu. Yang jelas ketika kita hendak tidur atau istirahat, maka ini dianjurkan, ya, sabda Nabi, barang siapa yang tidur kemudian dia pas tidur itu dia suci ala wudu'in, maka ketika diambil roh atau nyawanya, maka fa insyaallah kita semua akan apa? Akan mendapatkan gelar syahid indallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu sudah barang tentu menjadi keunggulan, keutamaan, keistimewaan, ya, wudu. Di setiap waktu kita dianjurkan untuk berwudu. Artinya ketika dalam hal apapun, kalau memang kita bisa, kita maksimalkan, kita usahakan agar kita ini selalu apa? Selalu dalam keadaan suci atau dalam keadaan thahir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut thahir kas-shaim al-qaim, kas-shaimil qaim. Nah, ini barang siapa, ya, an-naimu thahir, orang yang tidur dalam keadaan thahir, suci, ala wudu'in tadi maksudnya, ya, kas-shaimil qaim, sebagaimana dia orang yang berpuasa, al-qaimi, yang telah berdiri. Artinya berdiri mendirikan qiyamul lail.
Nah, jadi ini perumpamaannya, misalkan kita tidak dalam keadaan puasa, maka orang yang tidur, kita tidur dalam keadaan suci, tidur dengan masih memiliki wudhu, maka ini diibaratkan, diumpamakan orang yang sedang berpuasa, kemudian di malam harinya dia berdiri mendirikan qiyamul lail. Orang puasa saja itu pahalanya sudah luar biasa, ya. Dan hanya Allah yang memberikan pahala, karena memang orang berpuasa itu ibadah yang samar. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, bisa jadi waktu sepi-sepi, kamar dikunci, minum air sepuasnya, tidak ada yang tahu. Ya. Makanya bisa dikatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang samar, tidak ada yang mengerti, seakan-akan di depan orang banyak tuh wajahnya lesu, pucat dan seterusnya. Tidak tahu jikalau sebelum-sebelumnya dia di kamar sudah makan. Yang jelas ini ibadah yang kemudian tidak ada pun seorang pun yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehingga puasa ini yang memberikan pahala langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diibaratkan lagi sebagaimana dia orang berpuasa di siang hari dan kemudian malamnya beribadah, maka sudah barang tentu keutamaannya, pahalanya besar sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berwudu ala tuhurin, berarti ini tajdidul wudu, dia masih memiliki wudu namun dia ingin memperbarui. Maka orang yang seperti ini kutiba lahu asyru hasanatin, dia akan dicatat baginya 10 kebaikan. Jadi kalau kita memang bisa mendawamkan, bisa istiqomah untuk melanjutkan, untuk menerangkan, mengamalkan fadilah atau apa yang disabdakan oleh Nabi ini, fa insyaallah banyak pahala, banyak ganjaran-ganjaran yang akan kita dapatkan. Ini jikalau kita sekali saja kemudian kita mendapatkan 10 kebaikan, bagaimana lantas kemudian jikalau kita bisa istiqomah, bisa mudawamah sepanjang hidup. Maka sudah barang tentu fadilah atau keutamaan ini besar sekali dan akan mendapatkan pahala bagi siapa? Bagi orang-orang yang dapat mengamalkan. Maka sedikit apapun itu, jikalau kita memiliki atau mau mengamalkan ilmu, maka ini lebih baik daripada kita sembahyang sholat sunnah sebanyak 1000 kali. Di bab yang kemarin yang awal itu, ketika kita belajar tentang satu bab tentang ilmu, baik itu dikerjakan ataupun belum dikerjakan, itu lebih baik, lebih utama daripada kita sembahyang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Apalagi jika kita mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka fa insyaallah ridha Allah itu akan begitu dekat dengan kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Dan tidak dikatakan seseorang itu sholat jikalau tidak terlebih dahulunya dia berwudu, dan tidak dikatakan berwudu maka jikalau seseorang itu sebelumnya tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebelum berdoa itu sudah barang tentu ada anjuran untuk berdoa. Ya, sebelum kemudian ketika membasuh muka, kemudian kedua tangan, membasuh kedua rambut, kemudian telinga dan seterusnya, kaki, ya, sampai urutan yang tertib, itu semua jikalau kita berkait dengan bacaan doa, ya, maka fa insyaallah ini semua akan menjadi wudu kita menjadi sempurna dan ini akan menjadi sah. Ini dikatakan bahwasanya seseorang itu jikalau sholat kemudian tidak dikatakan sholat jikalau seseorang itu tidak memiliki wudu, baik wudu atau tayamum. Kalau memang itu tidak dilakukan, maka ketika orang melakukan sholat maka sudah barang tentu dia tidak akan sah. Karena karena wudu, karena tayamum itu merupakan hal yang wajib, ya, bagi seseorang ketika dia hendak melakukan sholat. Namun jika dia sudah berhadas, ya, artinya sudah tidak memiliki wudu dan kemudian dia menanggung sebuah hadas, maka mau tidak mau dia harus wudu, harus tayamum. Namun jika tidak keduanya, maka tidak akan pernah diterima, ya, karena tidak bisa menjadi syaratnya sah sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u satrul iman, bahwasanya wudu itu merupakan fatrul iman, itu bagian dari iman.
Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab, rasul dan seterusnya, maka sudah barang tentu kita ini mengambil bagian dari iman itu sendiri, yakni apa? Berwudu. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika kita ibadah apapun itu dan kita dalam keadaan hadas dan kita tidak berwudu, maka tidak akan diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang menjadi persyaratan itu mutlak harus menyertai wudu, maka kita semua harus wudu. Dan ternyata wudu ini adalah merupakan bagian dari iman. Maka jika seorang itu beriman kepada Allah dan seterusnya, maka sudah barang tentu harus banyak-banyak melakukan atau mengambil bagian dari iman itu sendiri, yakni berupa wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun. Asalnya wudu itu adalah sekali. Artinya sekali basuhan itu kita sah untuk berwudu di setiap anggota badan. Misal membasuh muka itu cukup sekali saja. Asalnya memang sekali, namun dengan apa? Dengan pokoknya sudah merata di setiap bagian yang wajib dibasuh. Mulai tumbuhnya rambut sampai dengan tumbuhnya ini jenggot, kemudian sampai telinga. Artinya setiap anggota tubuh itu asalnya itu adalah satu kali basuhan. Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri. Maka barang siapa yang berwudu marrata ini dengan dua ambalan, dua kali, kana lahul kiflani kana lahu kiflani minal ajri. Dia akan mendapatkan dua pahala, dua jaminan minal ajri. Yang jelas dia mendapatkan dua pahala ketika seseorang itu melakukan dua kali basuhan. Waman tawaddu'a salasan fahuwa wudu'il anbiya'i min qabli. Dan barang siapa yang berwudu 3 kali, maka fahuwa wudu'ul anbiya. Ini adalah wudunya para nabi min qabli sebelumnya. Artinya sunnahnya pun kita dianjurkan untuk 3 kali taslis semua di setiap anggota badan yang kita basuh, maka kita dianjurkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yakbarullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Maka ya, ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan bahwasanya barang siapa la yakbarullahu salat ahadikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat dari kamu semuanya, dari kita semuanya, idza ahdasa, jika dia memiliki hadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Artinya dia sebelum melaksanakan salat sembahyang, kalau memang dia dalam keadaan hadas, menanggung sebuah hadas, ya maka dia harus terlebih dahulu melakukan wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu'u ala wudu'i nurun ala nurin. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya al-wudu alal wudu, bahwasanya wudu satu di antara wudu yang kedua, wudu yang lainnya itu adalah nur di atas nur. Jadi ini nanti nyambung ke permasalahan yang tajdidul wudu. Artinya orang-orang yang berwudu maka sudah barang tentu itu memiliki nur, memiliki cahaya yang akan bersinar. Kalau memang di dunia ini masih belum tampak, artinya asarnya belum tampak, maka fa insyaallah kelak di hari kiamat orang yang sering melakukan wudu maka itu akan tampak bersinar terang di wajahnya. Dan ada beberapa ini penting juga, ada yang mengatakan bahwasanya setiap air yang jatuh dari anggota ketika kita membasuh maka itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa. Ya, jadi ketika wudu biasanya kan ada yang jatuh, dan ketika selesai wudu maka itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilap, ya biarkan saja. Namun jikalau misalkan dibiarkan itu nanti mengganggu kekhusyuan ketika sholat atau apa, maka itu dilap pakai handuk, pakai sarung, ya tidak mengapa. Yang jelas Nabi pernah diriwayatkan, saya masih ingat ini dulu waktu semester 5 atau berapa itu, diajar oleh Ustadz Fadil itu. Beliau menyampaikan bahwasanya dulu ketika Nabi selesai wudu, kemudian ya salah satu istrinya Siti Aisyah sepertinya ini menyodorkan kain untuk melap. Beliau tidak menolak, namun diam.
Artinya sudah barang tentu ini sesuatu yang tidak begitu disukai. Artinya ya bukan lantas kemudian ini mengelap kemudian haram, enggak. Yang jelas lebih utamanya selesai wudhu air-air yang ada itu biarkan. Bisa jadi itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya sudah barang tentu dosa-dosa yang kecil ketika kita banyak berwudhu maka dosa-dosa kita berguguran. Nah ini semua berkaitan berkaitan dengan fadilah keutamaan berwudu. Maka apabila di antara kita semua bisa melakukan, bisa mengamalkan, maka kita semuanya akan meraih keutamaan, akan meraih pahala, akan memanen pahala. Ya, pahala kita akan banyak sekali. Kita bawa keranjang, bawa karung, kita tidak akan muat untuk menampung segala setiap fadilah ini kita bisa amalkan dan bisa kita rutinkan sehari-hari dalam kehidupan kita, maka insyaallah itu akan mendapatkan berkah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya saja tadi ketika kita hendak tidur kemudian kita berwudu, maka andaikan misalkan nyawa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maka indallah kita akan dijadikan atau sebagai mati dalam keadaan orang yang syahid. Maka ini sudah barang tentu yang luar biasa, hal yang luar biasa sekali keutamaannya ya. Jadi misal kita seindah ingat atau lupa, maka ya bisa jadi kita harus ingat-ingat ya. Kalau memang lupa, ya namanya lupa, kita tidak berdosa ya, namanya lupa. Namun sebelum kita beranjak, maka kita harus ingat-ingat bahwasanya untuk satu ini bisa kita amalkan. Mau ini atau yang lainnya, mau apapun itu, yang jelas keutamaan ini sudah disampaikan. Banyak hadis Nabi yang kemudian menjelaskan, menggambarkan tentang fadilah berwudu. Maka tinggal kita mau ndak untuk mengamalkan, mau ndak untuk memilih salah satu di antara keutamaannya, atau kita tinggalkan semuanya. Ya ndak demikian, kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, maka kita lakukan sebagian saja. Syukur-syukur kita semua bisa melakukan atau bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang tentang keutamaan berwudu. Al-babul sabi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai orang-orang yang selalu mudawamah, orang-orang yang selalu istiqomah memiliki wudu. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.